Yang penting mereka sudah terdaftar sebagai pekerja, kemudian maksudnya menunaikan kewajiban mereka membayar iuran bulanannya. Dan iuran bulanannya pun tidak sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Ada juga persentase berapa kewajiban pekerja, berapa kewajiban perusahaan. Bagaimana sih menentukan pilihan untuk mereka terjun ke dunia kerja? Yang pertama, di generasi Z ini berbeda dengan kita. Mereka serba instan, zaman memanjakan mereka serba instan, dan harapan mereka pun semua ingin segera. Karena mereka apa yang mereka butuhkan semua kan ada di HP. Kalau dulu pengen ini harus datang dulu berkunjung, pengen tahu harga saja ya, datang berkunjung nanya-nanya. Sekarang tinggal buka-buka. Pengen makan aja nggak usah pergi jauh-jauh, tinggal pencet. Sama dengan bekerja pun, mereka inginnya yang kerjanya sebagai digital gitu ya. Mereka akan lebih potensi mungkin di bidang itu. Dan dunia usaha sekarang, dunia industri sekarang juga sudah ke arah padat modal gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang aktivitasnya lebih kepada digitalisasi. Misalnya tata boga tadi, kemudian coba mereka menekuni, kemudian dengan sekarang kan bisa memodifikasi mengkolaborasikan rasa, penampilan, apalagi tunjang dengan properti yang bisa menarik buat selfie gitu kan. Diupload dan menarik kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang rasanya mau gitu aja. Nah, Pak Kabit, bicara jam sostek sendiri nih Pak Kabit ya. Kalau untuk kriteria setiap pekerja itu sama atau berbeda Pak? Untuk di setiap perusahaan sama? Yang penting mereka sudah terdaftar sebagai pekerja, kemudian maksudnya menunaikan kewajiban mereka membayar iuran bulanannya. Dan iuran bulanannya pun tidak sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Ada juga persentase berapa kewajiban pekerja, berapa kewajiban perusahaan. Jadi sama-sama gitu. Dan manfaatnya juga dirasakan oleh berdua, oleh pekerja maupun oleh perusahaan. Oleh pengusaha, karena ketika ada resiko yang terjadi kepada pekerja, biasanya mungkin perusahaan yang sendiri. Tapi dengan diikutsertakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, si pekerja yang mendapat risiko mendapatkan haknya, kemudian pengusaha juga tidak terlalu berat karena dicicil setiap bulan tadi. Dan ini belum semua perusahaan mendaftarkan diri pekerjanya keikutsertaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan tadi untuk struktur skala upah, saya tidak henti-henti juga menyampaikan kepada teman-teman di Apindo agar segera menyusun, karena data kami masih terbatas. Kemudian di kabupaten kota juga kami sampaikan agar mendata, paling tidak mengajak atau menghimbau kepada para pengusaha untuk segera membangun atau menyusun struktur skala upah. Nah, itu kawan-kawan waktu tadi bicara jam sostek, kemudian tadi ada himbauan ya Pak Kabitnya terkait struktur skala upah tadi. Nah, kita mungkin agak bergeser sedikit nih Pak Kabit soal bagaimana sih anak-anak muda nih baru sekolah atau baru kuliah nih Pak Kabit. Boleh dong Pak Kabit mungkin kasih tipsnya deh buat mereka nih, bagaimana sih menentukan pilihan untuk mereka terjun ke dunia kerja gitu Pak? Yang pertama, di generasi Z ini berbeda dengan kita.
mereka serba instan, zaman memanjakan mereka serba instan, dan harapan mereka pun semua ingin segera. Karena mereka apa yang mereka butuhkan semua kan ada di HP. Iya. Kalau dulu pengen ini harus datang dulu berkunjung, pengen tahu harga saja ya, datang berkunjung lain-lainnya. Sekarang tinggal buka-buka. Pengen makan aja nggak usah pergi jauh-jauh, Tinggal pencet. sama dengan bekerja pun mereka inginnya yang kerjanya sebagai digital gitu ya. Mereka akan lebih potensi mungkin di bidang itu. Dan dunia usaha sekarang, dunia industri sekarang juga sudah ke arah padat modal gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang aktivitasnya lebih kepada digitalisasi. Yang pertama adalah, tapi bagaimanapun dimanapun mereka bekerja, tentunya harus didukung oleh karakter, disiplin, tanggung jawab, kejujuran gitu ya. Itu yang kadang-kadang ketika saya komunikasi dengan dunia industri yang sulit didapatkan di anak-anak milenial gitu, atau secara umum anak-anak kita sekarang. Jadi mulai sekarang siapkan diri ingin bekerja. Bekerja itu jangan berpikir saya dapat pekerjaan yang nyaman, ruangan ber-AC, duduk kursinya enak gitu ya, duduk terus gitu ya. Nah, yang pertama adalah siapkan diri mental, kemudian fisik, bahwa bekerja itu, dunia kerja itu, dunia nyata lah saya sebut, itu tidak semuanya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi melatih disiplin, melatih etika, tanggung jawab, kemudian kejujuran. Karena bagaimanapun mereka saking asiknya misalnya main gadget sampai malam, tahu-tahu besok lupa akan kewajibannya bekerja, bangun siang. Sementara perusahaan telat 1 jam, telat 2 jam, hitungannya sudah berapa produktivitas yang berkurang kan gitu ya. Nah itu yang harus tetap dikedepankan. Kalau memang mau bekerja, siapkan diri disiplin. Karakter buildingnya dibentuk. Harus dibentuk. Kemudian kadang-kadang hari ini terlambat, alasannya hujan, alasan kesiangan, alasan apa. Kan perusahaan tidak ngitung itu. Satu orang demikian, kalau 2 orang, 3 orang bagaimana. Kemudian kadang-kadang anak kita sedikit tidak sesuai dengan keinginannya, emosinya nggak terkontrol gitu ya. Jadi lupa bahwa dia punya tujuan panjang, bahwa dia ingin, yang penting dia melampiaskan emosionalnya, selesai jebret gitu kan. Resikonya nggak dihitung gitu ya. Jadi tolong sebagus apapun kompetensi yang kalian miliki, tolong etikanya juga dibangun dengan baik gitu ya. Dan insya Allah kalau misalnya sudah kompetensinya bagus, dia misalnya ahli di bidang IT atau bidang misalnya di bidang kimia atau yang lain, ditunjang dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, ya insya Allah gitu. Tidak akan sulit mencari pekerjaan. Gitu ya. Dan harus sayang, di kita itu kadang-kadang kerja jauh sedikit, malas gitu ya, balik lagi. Kemudian misalnya dikasih teguran sedikit, rada keras oleh atasannya, oleh pengawasnya, udah bawanya emosi, bahkan udah macam-macam, langsung baper gitu kan. Mundur gitu kan. Padahal yang siap menggantikan itu dari luar, nanti diulangkan gitu. Dia tidak berpikir bahwa kesempatan itu susah didapat. Jadi tolong sayangi pekerjaan, cintai bidang ilmu yang kalian miliki gitu ya. Apa yang dimilikinya? IT kah misalnya, atau bidang teknik, atau misalnya di bidang otomotif. Kalau memang kita mencintai itu, bidang itu insya Allah juga tidak berat dalam melaksanakannya. Oke, mulai diminum dulu Pak Kabit. Kita kopi dulu. Gorengannya juga enak sendiri makan. Ambil isi gorengannya. Boleh mungkin kita sambil makan gorengan dulu, kawan-kawan ngobrol. Kalau saya sukanya ini, tahu. Oh sama. Cobain Pak Kabit. Ya. Ya kameramen nanti ya. Kamera belakangan juga. Udah dingin baru makan. Ini sambalnya enak. Kita sambil makan gorengan dulu kawan-kawan ngobrol. Karena suasananya di luar juga agak mendung ini. Ternyata aja boleh ya. Ya. Kadang-kadang sekolah sudah bekerja sama dengan dunia usaha, industri gitu ya, memperjuangkan agar siswa didiknya
bisa diterima di industri. Begitu masuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan kita keluar. Sayang gitu kan. Jadi jangan sampai ada terjadi lagi begitu. Karena sekarang itu pihak sekolah pun gitu ya, terus memonitor mahasiswanya, membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri agar lulus itu langsung terima. Bahkan mereka terus mendata siapa lagi yang mau bekerja. Dan banyak juga siswa didik kita memang yang punya keahlian, misalnya servis kendaraan ringan ya, motor, mobil yang buka sendiri, panggilan secara online, mereka misalnya upload di media sosial, bisa mengerjakan itu, dan ternyata penghasilannya jauh lebih besar. Dia juga ada Pak Kabit. Iya. Jadi mandiri. Dia upload di Instagram. Nah, gitu. Terus orang WA gitu ya. Betul. Ya sebenarnya sekarang kalau bicara pekerjaan ataupun skill itu sebenarnya udah lebih fleksibel ya Pak Kabit. Iya. Terus tinggal gimana mengasah kreativitasnya. Termasuk yang tata boga, mereka bisa buat kue, kemudian yang pakaian ya, pakaian mereka desain sendiri. Kita kadang nggak tahu, tapi mereka upload hasil karyanya di Instagram atau di media sosial yang lain, yang bisa diakses oleh semua orang. Dan itu banyak yang sukses gitu ya, yang justru saya bilang penghasilannya jauh dari pekerjaan. Jadi yang berikutnya, bahwa tadi itu cintai pekerjaan kalian, jangan berpikir bahwa kalian itu punya keahlian harus bekerja di perusahaan besar yang bermerek, yang punya gengsi, punya seragam, uangnya banyak. Belum tentu, padahal yang sendiri-sendiri pun, yang wirausaha sendiri juga banyak yang sukses. Bangun rumah makan, ketika mereka misalnya tata boga tadi, kemudian coba mereka menekuni, kemudian dengan sekarang kan bisa memodifikasi mengkolaborasikan rasa, penampilan, apalagi tunjang dengan properti yang bisa menarik buat selfie gitu kan, diupload dan menarik kadang-kadang, walaupun kadang-kadang rasanya mau gitu aja. Misalnya aku yang baby juga kan gitu kan, sama aja kalau kemasannya, kemudian tadi publikasinya ya. Sekarang orang pinter-pinter mengemas, penampilannya bagus, menarik, share, dan walaupun misalnya hanya sekali mencoba, tapi kalau misalnya 10.000 yang mereka mencoba, Iya. mereka kalau memang cocok gitu ya, untuk berkali-kali berlangganan. Ya karena tadi itu sekarang memang juga udah era digital ya Pak Kabit. Iya. Bahkan sekarang ada istilahnya apa namanya tuh industri kreatif itu Pak Kabit. Startup. Ya. Jadi orang-orang yang membangun bisnis di era digital itu. Terakhir Pak Kabit, nggak kerasa kita sudah 30 menitan nih Pak Kabit ya. Ada pertanyaan terakhir Pak Kabit. Untuk program mungkin beberapa bulan ke depan, program ke depan nanti apa yang bakal dilakukan oleh Kabit HI? Untuk di bidang HI, program kita memang untuk tahun ini My Day sudah kita fasilitasi, walaupun memang penyelenggara di Kabupaten Kota. Alhamdulillah semua berjalan kondusif. Ulang tahun dulu dirayakan oleh para guru, oleh para kerja. Mudah-mudahan juga memberikan makna yang positif ya, bahwa tujuannya adalah, hakikatnya adalah bagaimana guru lebih terampil, lebih kompeten, sehingga tujuannya mesejahterakan mereka sendiri gitu kan. Kemudian berikutnya biasanya nanti di bulan November kita akan ada penerbitan UMK lagi. Oh, November ya? November. Jadi mudah-mudahan seperti tahun kemarin kita komunikasikan dengan baik dengan para pekerja dan para guru. Kalau memang adanya perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, itu wajar ya. Namanya kita mengurus orang banyak, di rumah tangga saja kita anak 5 bisa beda-beda pendapat, beda keinginan. Nah, dengan teman-teman guru, teman pekerja pun pasti perbedaan akan ada, tapi ingat kita kembalikan kepada aturan yang berlaku. Karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan
menggait kita ya, memandu kita agar semua kembalikan ke sana. Keinginan kita macam-macam, buruh ingin upah tinggi-tingginya misalnya, kemudian atau misalnya dengan target tertentu, pekerja perusahaan juga punya keinginan tertentu, itu kembali dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Karena bagaimanapun kita selaku wakil pemerintah pusat tidak mungkin kita melanggar peraturan perundang-undangan yang ada gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa menemukan titik keseimbangan apa yang diinginkan oleh pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ya, itu kawan-kawan ngobrol perbincangan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan buat rekan-rekan yang ingin bertanya boleh di kolom komentar nanti. Dan sebelumnya terima kasih Pak Kabir Sama-sama. atas waktunya, dan sampai ketemu lagi teman-teman di ngobrol episode selanjutnya. Dengan saya Ilala undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.